Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Oke, siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di siang hari ini saya pengen menyapa para sobat-sobat saya, teman-teman saya, sedulur-sedulur saya yang udah subscribe di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, seperti biasa, di siang hari ini saya pengen mengajak teman-teman ngobrol-ngobrol seputaran hal-hal yang bersifat religius. Karena memang kita sesama muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling berwasiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berwasiat untuk meninggalkan segala sesuatu hal yang bersifat mungkar dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, topik kita hari ini biasa teman-teman ngobrol santai. Teman-teman sering kita lihat teman-teman, mungkin saudara kita, orang-orang di sekitar kita, mungkin teman-teman pernah suatu ketika bertemu atau mendengar melihat bahwasanya saudara-saudara kita yang seiman dengan kita, yang muslim dan Islam, tapi kemudian ketika menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini, kemudian memohon bantuan untuk jalan keluarnya datang ke orang pintar atau paranormal ya. Banyak tuh sekarang kan teman-teman yang mungkin tampilannya macam-macam teman-teman. Yang jelas mereka mengetahui ya sebagian dari hal yang gaib, klaim mereka, sehingga disebut orang pintar atau paranormal teman-teman. Nah, apakah seperti ini hukumnya? Ternyata di Al-Quranul Karim sendiri tentang hal ini pernah memang disebutkan perihal ini, yaitu disebutkan di firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa di ayat 10 ya gitu kan. Ayat ke-60, maaf teman-teman, yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina yatsumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayatahakkamu ila taghuti wa qad umiru ayaghfuru bih yuriduna saitonu ayudillahum dhalalan ba'id. Jadi yang artinya sebagai berikut teman-teman. Alam taro ilal ladzina yatsumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apakah kalian tidak melihat terhadap orang-orang yang kemudian mengaku bahwasanya mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu agama Islam, dan apa-apa yang diturunkan sebelum mereka gitu kan. Di sini kan, jadi Al-Quran, beriman kepada Al-Quran dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran gitu kan. Yuriduna ayatahakamu ila tauhid. Kemudian mereka berkeinginan kan untuk berhukum gitu kan, meminta jalan keluar kepada ayatahakamu ila tauhid, terhadap apa-apa yang di luar Islam atau tauhid gitu kan. Waqad umiru ayaghfuru bih. Padahal mereka diperintahkan untuk mengingkari hal tersebut kan. Dikatakan yuriduna saitonu ayudilulahum dhalalan ba'id. Padahal di situ dikatakan Syaitan di saat itu berkehendak, mempunyai keinginan untuk menyesatkan mereka dhalalan ba'id, dalam kesesatan yang sangat jauh. Jadi berkaitan dengan surat An-Nisa di ayat ke-60 ini, firmannya di ayat ke-60 dari surat An-Nisa, itu latar belakangnya adalah dulu ada sekelompok orang yang sudah masuk kepada teman-teman diulang. Jadi diriwayatkan ya oleh Ibnu Abbas bahwasanya dahulu ada sekelompok
orang yang memang kemudian udah berbaiat masuk menjadi agama Islam atau menjadi Muslim, tapi kemudian mereka melihat gitu kan, bahwasanya dulu ada seorang yang bernama Abu Bazrah Al-Aslami, yaitu orang yang adalah seorang kahin gitu kan. Kahin itu ya seperti paranormal gitu, yang mengetahui hal-hal yang gaib. Beliau itu Abu Barzah Al-Aslami ini ketika waktu itu adalah seorang kahin, dan pada waktu itu banyak kaum Yahudi yang memiliki permasalahan, berkunjung dan meminta berhukum, meminta jalan keluar, meminta keputusan daripada jalan keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi kepada Abu Barzah Al-Aslami tersebut gitu kan. Dan kemudian ketika melihat hal tersebut, banyak daripada orang-orang yang sudah masuk Islam atau menjadi Muslim kemudian tertarik dan berusaha kemudian untuk menyampaikan keluh kesah masalah-masalah yang mereka hadapi untuk mencari jalan keluarnya atau berhukum kepada Abu Barzah Al-Aslami tersebut gitu kan. Dan untuk berkaitan dengan itu kemudian turunlah firman Allah di surat An-Nisa di ayat ke-60 tadi, yang mengatakan bahwasanya tidakkah kalian melihat bahwasanya ada sekelompok orang yang kemudian sudah mengaku mereka Muslim dan mereka beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya gitu kan. Kemudian mereka berganda untuk berhukum kepada Toghut, padahal dikatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk ingkar, untuk tidak mempercayai ataupun berhukum kepada Toghut itu sendiri. Dikatakan di situ pada saat yang seperti itulah Syaitan berkehendak untuk menyesatkan mereka sejauh-jauh kesesatan gitu kan, teman-teman. Artinya di sini sudah sangat jelas kalau kemudian teman-teman membaca surat An-Nisa di ayat ke-60 tersebut, kemudian teman-teman melihat latar belakangnya, bahwasanya udah sangat jelas bahwasanya kalau kita sebagai seorang Muslim, apalagi Muslim yang taat gitu kan, tentunya gitu kan, Allah Subhanahu wa taala melarang berat, melarang aktivitas-aktivitas kita untuk berhukum ataupun datang kepada orang-orang yang ngaku orang pintar ataupun juga paranormal tersebut. Dalam konteks ayat tersebut memang itu adalah larangannya ya teman-teman. Artinya ketika kita mengalami masalah-masalah kehidupan, kesulitan-kesulitan kehidupan, tetaplah kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di Al-Qur'anul Karim, yaitu di surat Al-Baqarah, firman-Nya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sa'alaka ibadi ani ini qaribun astajibu da'i idza da'ani. Kalau ada hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah bahwa aku ini dekat dengan mereka. Astajibu da'i idza da'ani, dan aku ini akan mengabulkan doa-doa mereka gitu kan, apabila mereka bermohon berdoa kepadaku. Itu teman-teman, ini sekedar untuk obrolan siang, untuk saling mengingatkan, dan kita membahas firman-firman Allah di Al-Quranul Karim. Semoga bermanfaat, dan saya akan selalu berusaha mendoakan teman-teman, sobat-sobat saya, sedulur-sedulur saya di channel ini yang memang sudah menonton, mendengarkan konten video ini, agar selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang di sisi kita, baik itu kekayaan, harta benda, kemudian anak, istri, segalanya, kekuasaan, segalanya itu fana, teman-teman. Dan yang patut kita yakinin, segala sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa amal ibadah kita, tentunya itu yang kekal, dan kita akan sebagai bekal kita di kehidupan kita selanjutnya, di akhirat nanti, teman-teman. Oke teman-teman, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.